Nah, Pak Ganjar dan Pak Anies newbie, pendatang baru. Lah Pak Prabowo sudah sejak 2009. Wes suwe itu. Berarti sudah berapa kali? 4 kali ini loh. Wajahnya selalu nongol di surat suara. Lah masa pilpres kok ukurannya sepuh-sepuhan, masyarakat jadi ketar-ketir kayak emas aja disepuh biar tambah kinclong. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Perasaan ini, setelah kasus tampar cekik itu, komentar-komentar di Siwet lumayan ramai, termasuk di Ngompol ini, dipenuhi haters. Wah, tapi bisa dijamin nih, meski kebak para pembenci, tidak mengurangi semangat kita mendukung Pak Ganjar. Nah, biasalah, satu kebenaran akan selalu dibantah 1000 bantahan. Nah, mereka cuma bicara aja, soalnya nggak bisa membuktikan kita ini nyebar hoax gitu, nggak bisa membuktikan, apalagi seusai penampilan para capres di UI dan UGM. Nah, makin ketok ini, meloho ini, makin kelihatan toh, siapa yang paling punya kapasitas, kemampuan jadi capres yang paling siap. Ya hanya Pak Ganjar Pranowo. Ya ora. Yang lain gimana ini? Satunya cuman ahli tata bahasa, tata kata. Satunya lagi kepayahan menjelaskan pokok pikirannya, menggeh-menggeh. Nah, kali ini kita bahas ini pernyataan Bang Fahri ini, yang partainya itu merapat ke Pak Prabowo. Nah, ya, dari dulu ya konco ya rapopo. Wakil Ketua Partai Gelora ini mengatakan, jika Pak Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan Pak Ganjar maupun Pak Anies, alasannya belum cukup umur. Balita piye. Maksudnya bukan makna tekstual, tentu makna lain ini. Ya, iya toh. Lah, kalau bicara berumur, ya jelas kalah. Pak Prabowo bulan depan itu sudah 72 tahun, lansia banget ini. Sementara Pak Anies dan Pak Ganjar ya sama-sama usia 54 tahun. Ya memang seumuran, soalnya mereka seangkatan kuliah. Kebetulan juga sama-sama dari alumni UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pak Ganjar di Fakultas Hukum dan Pak Anies di Fakultas Ilmu Politik, Sosial Ilmu Politik. Ya, itu menunjukkan betapa sangat berumurnya Pak Prabowo ini. Bisa juga dimaknai berumur itu umur ikut pilpres, maksud saya itu. Nah, Pak Ganjar dan Pak Anies newbie, pendatang baru. Lah Pak Prabowo sudah sejak 2009. Wes suwe itu. Berarti sudah berapa kali? 4 kali ini loh. Wajahnya selalu nongol di surat suara. Lah masa pilpres kok ukurannya sepuh-sepuhan, masyarakat jadi ketar-ketir kayak emas aja disepuh biar tambah kinclong. Lah apa makna pernyataan Bang Fahri itu? Itu menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Kalau Pak Prabowo bisa keok lagi, bisa kalah lagi, ya takut ya Bang Fahri. Kalau takut ya mau gabung gitu loh. Sudah gitu kok ya dia membandingkan loh. Para pemimpin negara grup lansia, nah, misalnya Joe Biden itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, juga ada Perdana Menteri India Narendra Modi. Nah, semuanya sudah kepala 7. Kalau orang mau Begawan itu mengatakan lansia banget gitu. Lalu Bang Fahri menyarankan biar Pak Ganjar dan Pak Anies tidak usah terlalu ngotot. Loh piye ini karepe ini orang terlalu ngotot. Maksudnya gimana ini? Saran mantan wakil rakyat dari PKS itu, Pilpres tahun depan sebagai latihan Pak Ganjar dan Bang Anies. Bang Fahri ini gimana? Bila kalimat itu tak balikin ke Anda, mbah loh itu. Nah, ini saya bisa membalikkan ke jenengan loh ini. Gelora kan partai baru. Iya ora. Jadi Pilpres tahun depan ya sebagai latihan seno.
Berapapun suaranya nggak usah dihitung dulu. Gimana? Kan ya nggak mau lah kalau Om Begawan mengatakan seperti itu. Nah sudahlah, bilang nggak yakin menang, ya realistis saja Bang Fahri. Merasa membanding-bandingkan gitu loh. Dan ini kan masih ada waktu. Belum daftar capres juga. Meskipun pendaftaran capres mau diajukan loh, cepet-cepetan gitu. Kalau mau mengganti capres dari koalisi perubahan, bisa loh ini. Boleh loh, boleh. Belum didaftarkan, gonta-ganti ya boleh. Nggak melanggar apapun, nggak melanggar undang-undang, peraturan KPU, nggak melanggar. Ini pasti berkaitan dengan program makan gratis ya, yang butuh duit 400 triliun itu. Wakeh ini 400 triliun. Nah, atau soal apa? Atau Bang, Koalisi Indonesia Maju pendukungnya banyak loh Bang. Itu sudah ada Gerindra, Golkar, PAN, PBB, belum lagi parpol baru kayak Garuda, PSI yang katanya mau gabung, tapi ya boh ini belot ini, nah, itu masuk Gelora. Lah bila banyak dukungannya masih membuat tidak yakin loh, mopo, apalagi yang diragukan. Atau Bang Fahri bicara begitu disebabkan penampilan Pak Prabowo di UI dan UGM Yahud. Ya faktanya memang begitu kok. Panggung politik itu panggungnya Pak Ganjar saat ini. Beliau kan pernah jadi wakil rakyat, berpengalaman, ada di Komisi 2. Nah, pernah jadi ketua Pansus, termasuk Pansus Undang-Undang Parpol. Materinya cukup banyak. Pansus Undang-Undang Desa malahan. Dan yang lain ini yang perlu kita catat. 10 tahun jadi gubernur. Modalnya sangat besar. Kalau membandingkan jangan usia dan jangan kekayaan Pak Ganjar kalah sama Pak Prabowo. Pak Ganjar mau sampai kapanpun nggak bisa menyaingi tentang kekayaan dan umurnya dengan Pak Prabowo. Masa umur nyalip nggak bisa loh. Masa mau nyapres sampai 3 kali. Ya ora iso Pak Ganjar baru mau nyapres sekarang. Kuwi arane ora duwe isin aja. Banding-banding, jadi banding-banding lah kayak lagu aja. Coba deh, lihat juga apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo waktu jadi Menhan. Ya dengan kan harus tahu, bisa memahami, bisa memaknai, bisa meneropong loh. Sebutkan prestasinya apa, coba. Yang kelihatan mencolok dan bisa kita lihat menguntungkan bangsa ini. Tidak ada sama sekali. Ini menurut Begawan loh. Coba kalau menurut jenengan ada ya sampaikan coba. Mau tahu apa prestasinya Pak Ganjar? Kalau jenengan mau tahu ini, cek sendiri di berbagai media. Masa saya harus menjelaskan, ngabisi waktu aja. Dia saking banyaknya wakeh. Sorong dino rong bengi ora rampung saya menjelaskan. Bahwa kalau mempromosikan capres itu pakai rekam jejak atau kita sama-sama membandingkan prestasinya. Ojo tuwek-tuwekan, bandingnya tuwek-tuwekan. Jangan banyak-banyakan nyapres. Bukankah batasan usia cawapres 40 tahun saja banyak yang menggugat loh. Masa presiden pilih sing lansia, tuwek-tuwekan. Ini masyarakat biar paham loh ini. Saya bukan mematahkan, bukan menjekal, bukan ngelek-elek. Enggak, ini fakta itu. Supaya negeri kita itu semakin kuat dipimpin oleh orang muda. Negeri ini diproklamasikan oleh anak-anak muda masalahnya. Orde Baru yang menindas, diruntuhkan oleh anak-anak mahasiswa. Masa Bang Fahri kan juga ikut meruntuhkan. Berbagai aplikasi diciptakan oleh anak muda juga. Lah kok pilpres mau bersaing siapa yang tua? Sing enom ora entuk ngotot. Wah, parah ciloko ini Bang Fahri. Itu yang berkuasa. Negeri ini diperjuangkan, dibangun, dimajukan oleh Pak Jokowi yang usianya di bawah Pak Prabowo. Lah kalau penggantinya Pak Jokowi lebih tua, repot loh. Dari sisi ketahanan diri saja, fisiknya saja, apa bisa meniru dilakukan oleh Pak Jokowi? Caranya piye? Berkali-kali loh Pak Prabowo bilang, mau meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Iso, belusuan iso. Nggak punya
waktu leren loh itu Pak Jokowi itu terus kerja terus itu loh. Lah gimana mau meneruskan? Lah blusukan itu apa bisa dijalani oleh Pak Prabowo? Wong mlaku adoh ae, mlaku adoh itu basa Jawa. Bahasa Indonesia jalan jauh saja. Panas-panasan, nemui petani, nelayan keluar masuk pasar atau menerjang dinginnya malam, tidur di hutan. Ya itu turun yang tenda, ketuk pintu rumah warga malam-malam di zaman bakal kedaten ini nggak bisa. Saya juga nggak sependapat ini. Usia jadi batasan siapa bisa nyapres. Nggak sependapat saya. Soalnya kita tidak tahu entah kapan tiba-tiba yang muda dan muncul di perpolitikan Indonesia tidak ada yang progresif. Terpaksa kita mengusung yang tua. Ya mau bagaimana lagi? Loh, tapi ini yang muda-muda kan buahnya yang hebat-hebat. Tapi itu mesti kita antipasi. Harus diantipasi ini. Dengan cara membuat tradisi. Mengangkat pemimpin muda yang potensial. Oh, di Indonesia kan banyak itu kepala daerah yang masih muda, hebat-hebat banyak. Partai politik pasti didorong menciptakan kader-kader muda mereka. Oh, justru tua-tua leren itu loh. Dongo. Memberi kesempatan tokoh-tokoh muda yang baru. Membuka peluang generasi milenial berani tampil. Biar Indonesia ini kuat. Jangan dihalang-halangi mereka untuk muncul. Ini tugas partai politik loh ini. Ini monggo ini para ketua umum partai politik ini. Mencetak politisi-politisi muda yang handal ini harus. Apa Bang Fahri mau tetap jadi politisi sampai usia 70 tahun kayak Pak Prabowo? Ora kesel gitu loh. Jika jawabannya iya, itu tandanya Anda gagal melakukan regenerasi di Gelora. Kaderisasinya mandek loh itu. Anda gagal menjadi politisi yang menarik atau memberi kesempatan yang muda untuk naik kelas. Itu yang Bang Fahri. Ya gimana ini jenengan ini bekas generasi muda yang meruntuhkan Orde Baru sekarang ngomong gitu. Wah, isin aku. Oke ya, nanti ketemu lagi dengan Om Begawan di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa.